Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat motor. Ini di belakang saya sudah ada motor Supra X 125 ya. Dia double cakram. Kali ini saya akan mereview tentang motor Supra ini. Dia datang mati, dalam keadaan mati di jalan, dan kata pemilik motor businya ini sering mati ya, sering ganti busi. Penyebabnya sebenarnya karena pemilik motornya sendiri karena kurangnya perawatan ya. Tapi ini kita akan membahas permasalahan sepeda motor Supra ini, apa masalahnya. Tapi sebelum itu saya mau ganti oli mesin untuk perawatan mesin sendiri ya, mesin kompresor. Ini saya mau mengganti mesin kompresor sendiri ya untuk perawatan. Kasihan ini motornya, mesinnya udah lama ini nggak diganti. Ini harus dirawat juga ya, mesin kompresor ini pasti ada rutin diganti olinya. Ini kita turunkan ke bawah. Biasa ya, baut olinya ada di sini dia. Pakai kunci 10. Kita pakai kunci 10T. Ini mesti dirawat, diganti olinya. Ini saya akan mengganti oli ya. Ganti oli ini kira-kira sebelum terlambat ya, jangan sampai terlambat sampai olinya berkurang terlalu jauh ya. Jadi motor Supra X itu kemarin sebenarnya 2 hari kemarin datang dalam keadaan mati, dan dia hanya hidupnya itu mengandalkan starter, sementara businya mati. Starter apinya ngedrop, di starter tetap nggak bisa hidup. Mau di kickstarter, ternyata kickstarternya dilepas. Kickstarternya Supra ini dia dilepas. Ternyata penyebabnya per kickstarternya patah ya, tapi tidak diganti ya. Jadi ketika dipasangkan kickstarternya dia pasti jatuh ke bawah dia, sampai nggak berbalik. Tapi penyebab busi matian terus ini ternyata emang kondisi motor Supranya parah. Ini lihat ya, olinya cukup masih banyak untung. Ini sebaiknya mesin-mesin yang menggunakan oli mesin seharusnya selalu dicek ya, jangan sampai berkurang terlalu jauh. Oke guys, ini kita sudah dihadapkan pada mesin Supra X 125R ya. Ini ada hubungannya dengan yang tadi saya lakukan dalam pergantian oli di mesin kompresor saya, bahwa sangat penting sekali untuk mengecek kondisi oli dan pergantian oli ya, untuk rutin. Ini jadi si motor datang ke sini mati busi, selalu mati busi, dan kemarin 2 hari sudah diganti juga langsung mati busi ya. Jadi penyebabnya ini businya sering mati dan starternya ngedrop dia, sementara kickstarternya dia dilepas. Jadi penyebab awal kickstarter dilepas itu ternyata usut punya usut per ini guys, per kickstarter ini dia patah ya, tapi tidak mau diganti. Lihat ini patahannya, dan patahannya ini nyelitnya masuk ke tengah mesin. Jadi terpaksa ini harus diturun mesin, dilepas mesinnya, karena dia masuk ke nyelap ke sini, dia masuk ke dalam mesin. Seharusnya dia ada di bagian luar, di bagian kopling sini ya. Nah di sini dia ada berada di sini. Nah dan dia lepasannya itu ternyata bisa masuk ke sini ya, masuk ke sini juga dia. Dan untungnya lepasannya itu dia tidak mengganjal di gigi atau di kopling atau apa, karena sangat mengerikan sekali dan bisa berdampak fatal guys. Ini sementara motor ternyata tidak, ketika per kickstarternya patah tidak langsung diganti, hanya mengandalkan menghidupkannya dengan elektrik starter ya, lewat tombol starter. Dan ternyata motor ini juga permasalahannya busi cepat mati itu ada kondisi yang parah, yang seharusnya sudah harus diturun mesin.
Dan ini dia sudah dihadapkan permasalahan permasalahan paling pokok ketika busi mudah mati ya. Ternyata motor ini bekas macet, pernah kehabisan oli, jadi olinya pernah habis ya, sampai tidak ada tetesan ya, cacat semua ini, atas bawah cacat. Biasanya kalau masih yang ada olinya tapi macet sesaat, itu paling macet baretnya di bagian atas. Ini bagian blok bagian bawah, dan ini bagian atas. Biasanya yang tidak terlumasi awal itu bagian atas, tapi ini ternyata bagian bawah juga mengalami bagian bawahnya juga ikut mengalami cacat ya. Berarti ini olinya pernah habis sekali, dan macetnya kemungkinan dalam kecepatan yang cukup tinggi dan baritnya seperti ini. Tapi untungnya motor ini kemungkinan dia masih bisa dihidupkan guys. Tapi karena sudah cacat begini, dan di sini juga banyak bekasan baret dan bahan seher yang menempel ke sini, ini bisa mengganjal di ring seher, jadi agak mangap gitu guys. Jadi penyebabnya olinya masuk ke ruang bakar ini. Penyebab busi mati itu oli masuk ke ruang bakar ya. Sementara motor 4 tak itu diharapkan bagian ruang bakar, di sini tidak boleh ada oli ya. Jadi penyebab busi mati yang utama ini ya dari bahan bakar yang tidak bagus, hasil pembakarannya tidak bagus. Dan penyebab utamanya ini bukan dari setrum maupun bahan bakar, tetapi ini dari kebocoran oli mesin yang masuk ke ruang bakar. Dan ternyata ini awalnya karena macet ya, jadi parah banget kan. Ini kemungkinan sempat macetnya sempat susah digerakkan ini, dan hidup pun terpaksa, dan tenaga pun pasti berkurang habis ini. Kalau motor dibawa dalam keadaan sendiri ya, dibawa sendiri kemungkinan masih kuat, tapi sebenarnya sudah ngedrop ya, tenaganya nggak ada. Cirinya biasanya kalau macet seperti ini, kalau pas berbawa boncengan ya berdua, ini tenaganya jauh ngedrop sekali, langsung hilang tenaga gitu, karena kompresinya bocor dan olinya masuk ke ruang bakar. Sementara kompresi itu harus bagus, harus sesuai standar. Ini jauh di bawah standar. Jadi tekanannya itu bocor ke dalam dan olinya masuk ke ruang bakar, sehingga hasil pembakarnya tidak pernah menjadi bagus ya, tidak baik. Sulit untuk hidup pula, dan busi juga pasti semakin lama akan semakin mudah mati ya. Berawal dari soak mati, dan penyebab starternya tidak jalan ya karena dia ketika busi sudah dalam keadaan mati, dicoba starter terus sehingga apinya drop habis dan tidak bisa hidup. Sementara kickstarternya dia dilepas, PRS starternya tidak diganti, jadi susah dihidupkan dari lewat kedua cara manapun ya. Apalagi orang yang awam yang tidak mengerti cara menghidupkan. Kita mekanik aja juga enggak begitu susah kalau nggak memiliki alat-alatnya. Itu seharusnya per starternya diganti, tapi karena ini ya terpaksa harus dibongkar semua. Ini turun mesin, dibelah mesinnya, karena untuk mencari patahan pernya itu ternyata ada di tengah mesin, dan si sehernya sendiri ternyata ini bekas macet. Ini kalau misalkan motor ada olinya, pasti ketika nyala itu ngebulnya banyak ya, biru. Dan kemarin itu waktu datang pertama kali, waktu busi mati dan coba dihidupkan, bisa dihidupkan, emang sudah ngebul. Dan ini motor ini sering bolak-balik lewat sini, jadi ketika mati juga di sekitar sini lagi. Dan kemarin juga sudah dibilangin untuk seharusnya mesin motor udah diturun mesin nih Supra X125, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk hidup normal. Dan busi pun diganti berapa kali pun pasti akan selalu mati. Bahkan sebelum seminggu ini bisa mati kembali, dan terbukti kan baru 2 hari ternyata tetap mati lagi businya. Ini pakai busi baru maupun busi apapun, busi racing mau siapapun, kondisi mesinnya olinya masuk ke ruang bakarnya itu jika terlalu banyak, pasti hasil pembakarannya tidak bagus dan mengakibatkan busi cepat mati ya. Jadi jangan salahkan businya ketika kondisi mesin ini sudah tidak baik ya.
berapa kali pun ganti busi pasti akan mati. Ini kondisi mesinnya sudah parah sekali. Ini harus di quarter ya, dinaikkan. Lihat, ini dia masih standar, dia belum oversize. Jadi ada kemungkinan bisa naik cukup ke 25 atau oversize ke 50. Kita lihat cacatan di sininya. Jika ada cacatan yang lebih dalam lagi, ini harus 50. Tapi seharusnya lihat ukuran cacatannya, ini ada ganjalan juga ya, aluminium yang menempel di liner blok ini. Ini ada kemungkinan ya harus oversize 50 ini jaringnya. Sehernya harus diganti, ring seher dan di quarter ya. Dan rekomendasi quarter saya ya, cari tempat quarter itu yang bagus. Ini bloknya cacat sekali, dan ini silinder headnya dia masih cukup baik, tapi pasti ini harus diganti ya, harus dilepas dulu, disekir ulang. Siapa tahu terjadi kebocoran kompresi akibat klep yang melintir. Ini harus disekir ulang di bagian ini dan dibuka, dan pasti seal klepnya diganti juga. Dan ini kita akan membukanya bagian silinder head ya, untuk mengecek kondisi klep. Biasanya dampak awal oli yang motor yang kehabisan oli itu di klep dia. Jadi si oli kan nggak ada jalur sendiri untuk mengalirkan oli yang dari blok mesin itu mengalir ke silinder head untuk mengalirkan dan melumasi knockout as dan klep-klepnya. Dan ini dia, kita sudah membukanya. Coba lihat. Ini biasanya dampak awal juga di sini bakalan ada cacat ya. Tapi untungnya kalau motor-motor Supra tuh hebatnya tuh karena sudah menggunakan teknologi baru ya, dimana peladuknya ada per. Di peladuknya itu ada penggunaan Polar ya untuk mengurangi, meminimalisir gesekan. Jadi ketika oli itu habis, si Polar itu masih berputar dan bergerak, bisa mengimbangi tanpa pelumas. Jadi jarang sekali cacat dibandingkan motor-motor yang terdahulu seperti motor Grand, Supra lama atau Legenda. Itu biasanya udah langsung noken asal langsung kemakan jauh. Tapi ini mudah-mudahan tidak, tapi harus dibongkar. Jadi begitu guys. Jadi penyebab busi cepat mati sampai 2 hari 3 hari mati dan selalu ganti busi itu jangan salahkan businya ya guys. Tapi kondisi motornya emang sudah parah sekali ini, bahwa ini emang motor sudah saatnya untuk dibongkar. Ini sudah bloknya sudah harus di counter, ini diganti ringnya dan counter. Dan masalah kickstarter itu harus diperbaiki. Jadi per yang patah itu emang semestinya harus diganti ya. Dia datang ke sini nggak memasang kickstarter, dilepas, karena kalau dipasang pasti ngampre, dia turun ke bawah, jatuh. Jadi di pernya juga harus diganti. Dan patahan pernya itu kalau dibuka bak koplingnya tidak ada, itu harus turun mesin motor guys, dicari patahan koplingnya, karena dikhawatirkan takut putus, takut mengganjal di gigi ini ya, gigi transmisinya dia, karena khawatir rawan sekali itu. Karena kena kopiakan putaran mesin, oli itu kemungkinan bisa bergerak. Dan ternyata kan dia terbukti patahan pernya itu dia bergerak, ini dia patahan pernya yang bagian patah yang sedikit, dia bergerak dan masuknya ke dalam, lebih ke dalam mesinnya, nggak ada di luar. Ini karena udah lama per seharusnya diganti, tidak diganti, tapi dibawa jalan terus karena motor merasa bisa hidup di starter, diteruskan. Jadi emang kondisi motornya sendiri, motor Supra X125 ini emang sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, yang seharusnya diturun mesin. Kasian ya motornya. Mereview penyebab busi, kenapa busi selalu mati ya, selalu mati setiap minggu, bahkan harus selalu ganti. Ini kondisinya harus, ruang pembakarannya harus bagus, hasil pembakarannya harus bagus,
Dan tanda bukti dari busi harus bagus itu biasanya pembakaran businya tidak hitam ya di sini ya, karena ini banyak oli yang masuk ke dalam mesin patak ini. Tidak boleh ada oli yang masuk ya ke ruang bakar, maka hasil pembakaran semakin lama semakin buruk ya, semakin menghitam. Dan dampak paling awal itu busi ya, mudah sekali mati. Berapa kali pun diganti pasti mati busi terus. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada manfaatnya. Dan jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di komentar ya.